Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar teman-teman? Kembali lagi saya si Paulina Ragumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasa tidak bosan-bosan karena memang ini keharusan setiap mahasiswa untuk membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum pidana lanjutan setiap minggunya, yaitu membuat video untuk memaparkan kembali atau mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta asisten dosen Bapak Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya sekarang berada di outdoor, di luar ruangan. Anginnya cukup kencang, teman-teman. Ini saya sangat rileks sekali di sini, sangat sejuk sekali. Tidak seperti di kota-kota besar cuacanya, dan ini betul-betul di pegunungan yang asri. Pemandangannya cukup membuat saya menikmati untuk membuat tugas kali ini. Baik teman-teman, langsung saja yang akan saya paparkan di video kali ini yaitu masih dengan judul yang sama di bab 2, yaitu tentang penyertaan atau deal naming. Sebelumnya saya ulas kembali bahwa dalam penyertaan atau deal naming ini terdapat bentuk-bentuk penyertaan itu sendiri, yaitu kalau teman-teman masih ingat ada 5 poin, 5 bentuk teman-teman. Yang pertama itu ada yang disebut player, yaitu player itu orang yang melakukan tindak pidana. Kemudian juga ada dun player, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Dan bentuk ketiga ada medeplehan, yaitu yang turut serta melakukan. Dan yang keempat ada utlocking, yaitu yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang terakhir ada medeplehead, yaitu yang betul-betul melakukan. Ya teman-teman, kalau minggu lalu di part pertama saya menjelaskan mengenai deal naming bentuk-bentuk penyertaan ini, yaitu baru sampai bentuk pertama yaitu player, dan sekarang saya lanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pidana. Bentuk kedua yaitu dun player, yaitu orang yang menyuruh melakukan, maksudnya. Jadi orang yang melakukan tindak pidana pada dun player ini menggunakan orang lain sebagai pelantara. Tetapi pelantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, dun player ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung, disebut juga pelaku aktif, atau bahasa kerennya teman-teman adalah manus ministra atau auctor materialis. Dan pelaku tidak langsung yaitu manus, disebut juga pelaku pasif atau domina atau auctor intellectualis. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari dunplehan ini adalah dalam dunplehan terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah yang pertama manusia tentu saja. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Dan poin ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga teman-teman, penyebab tidak dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena yang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada. Jadi ada 5 alasan yaitu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Apa saja alasannya? Yaitu yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, yaitu teman-teman bisa lihat pada pasal 44 KUHP. Dan alasan kedua adalah adanya keadaan yang memaksa, teman-teman bisa lihat pada pasal 48 KUHP. Dan yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, teman-teman bisa lihat pada pasal 51 ayat 2 KUHP. Dan yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang terakhir, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Ya teman-teman, lanjut pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk ketiga, yaitu penjelasan mengenai medepleher, yaitu turut serta melakukan. Jadi dalam KUHP tidak memberi definisi, tetapi Memori van Toelechting memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleher ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, teman-teman.
Jadi syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleher ini adalah yang pertama ada kerjasama secara sadar tentu saja gitu kan. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua ada kerjasama secara fisik gitu kan. Jadi kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya teman-teman, penjelasan mengenai bentuk keempat yaitu whitelocking atau penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Adapun perbedaan antara bentuk keempat ini dengan bentuk kedua, yaitu kalau dalam whitelocking ini, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan ini, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Dan yang ketiga, pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Nah, sedangkan dalam bentuk kedua atau dunplehen, yang pertama sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Dan yang kedua, dalam dunplehen ini, dalam menyuruh melakukan, orang yang melakukannya disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruhnya adalah manus ministra. Dan yang ketiga, dunplehen ini, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Jadi jelas ya teman-teman, bisa menyimpulkan bahwa dalam bentuk 4 dengan bentuk 2 itu ada persamaan, menggerakkan dan menyuruh melakukan, itu kan hampir sama, tetapi ada perbedaan masing-masing dalam bentuk dunplehen dan juga whitelocking ini. Kalau whitelocking tadi, yaitu perbedaannya dalam penganjuran, sarana yang digunakannya diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub 2 itu diatur secara limitatif atau terbatas, sedangkan pada bentuk 2 dunplehen itu menggerakkannya tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Dan orang dalam pembujukannya untuk whitelocking ini, orang yang membujuknya disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. Sedangkan dalam dunplehen, orang yang melakukannya disebut manus ministra, manus domina, sedangkan orang yang disuruhnya adalah manus ministra. Dan dalam whitelocking itu pelaku material atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Sedangkan dalam bentuk 2 dunplehen, yaitu pembuat materialis atau manus ministra, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Jadi syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak itu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan berbuat yang dilarang, menggerakkan dan menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua tadi. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Nah, jadi teman-teman, maksud daripada pasal 55 ayat 1 sub kedua ini adalah yang pertama tentu saja untuk kepastian hukum itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Baik, penjelasan terakhir teman-teman mengenai bentuk-bentuk penyertaan bentuk kelima, yaitu ada yang disebut medepleher, yaitu pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Dan yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa
Yang pertama, memberi kesempatan, yang kedua sarana, dan yang ketiga keterangan. Jadi pertanggungjawaban pembantu ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Terdapat dalam pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan yang kedua adalah yang terdapat dalam pasal 57 ayat 2-nya adalah apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu atau medepeh tadi adalah 15 tahun penjara. Adapun teman-teman, pengecualian terhadap prinsip di atas adalah yang pertama pada pasal 333 ayat 4 itu menyatakan bahwa merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Dan yang kedua pasal 231 ayat 3 bunyinya adalah penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, itu saja pembahasan mengenai bab 2 tentang penyertaan atau denaming di part 2 kali ini, dan nanti ada pembahasan selanjutnya di bab 3. Terima kasih atas perhatiannya.